Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021. Allah izinkan kita untuk bisa bertemu dalam Zoom dan dalam media virtual dengan menggunakan Zoom meeting pada kesempatan hari ini. Dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Semoga kalian dan keluarga juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah pandemi ya yang sampai saat ini juga belum pergi juga dari Kabupaten Lampung Utara dan juga Indonesia. Dan semoga dengan kita menaati protokol kesehatan dan juga kita mengikuti tuntunan-tuntunan Islam, dengan demikian selalu berdoa juga kita kepada Allah semoga wabah pandemi ini segera berlalu dan kegiatan yang dilakukan oleh kita sudah kembali seperti biasa. Kalian bisa masuk sekolah, orang tua kalian bisa bekerja tanpa ada pembatasan dan lain sebagainya. Salam beriring salam semoga tetap terima dan curahkan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, anak-anak sekalian, kita mulai kegiatan pembelajaran BPI kita pada kesempatan hari ini dengan bersama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, fix yang hadir pada kesempatan hari ini, alhamdulillah saya ditemani oleh Ananda Muhammad Afan. Terima kasih nak sudah menemani Ustadz untuk menghidupkan videonya. Jadi fix jadi yang terekam ini hanya Ananda Muhammad Afan dengan Ustadz saja ini yang menampilkan video, sementara yang lain ada Muhammad Fatir tapi belum menampilkan video ya. Dan kita tunggu kawan-kawannya yang lain semoga bisa segera masuk ya untuk bisa bergabung dengan kita. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi BPI. Ya, apakah sudah muncul yang share? Sudah, oke, baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab terhadap orang lain. Nah, nanti berharap kawan-kawannya yang lain yang tidak masuk bisa mengikuti materi ini dengan melihat tayangan video ya. Saya berharap sih demikian. Jadi mereka tetap mendapatkan hak yang sama. Kita mengikuti pembelajaran dengan melihat tayangan video yang nanti kita akan upload di media. Adab terhadap orang lain. Setiap manusia itu harus mempunyai adab. Nah, adab itu apa sih? Perbuatan, sikap. Jadi setiap kalian itu dinilai punya sikap yang berbeda-beda ya. Ada Muhammad Afan, ada Muhammad Fatir, itu punya perangai yang berbeda-beda. Itu dari mana bisa terbentuk? Satu, yang pasti dari rumah. Rumah itu adalah faktor yang paling utama yang membentuk karakter setiap orang. Kemudian dari lingkungan. Lingkungan itu siapa? Kawannya siapa? Dengan siapa dia berteman? Kemudian lingkungannya bagaimana? Itu akan mewarnai dia dalam kaitan tentang adab. Dan berikutnya juga tentang sekolah. Sekolah ini kaitannya adalah hubungannya dengan kami ya para guru-guru. Jadi dengan kalian mendengarkan apa yang telah kami sampaikan itu juga bisa mewarnai kalian. Itu tetapi bagi insan yang mendapat hidayah, bagi yang belum mendapatkan hidayah, mereka ya mungkin masuk telinga kanan keluar kuping kiri gitu ya. Syukur-syukur masih ada yang dilewatin. Kadang kan mental. Masuk telinga kanan dia nggak mau masuk, dia mental. Kalau yang mental itu ketika dia mendengarkan nasihat, hatinya dongkol dia. Aduh, ini Ustadz ini cerewet banget sih, ngomong nggak berhenti-berhenti gitu misalnya. Atau kesel dia ketika dinasihatin orang lain itu dia merasa benar dan saat itu juga dia menunjukkan kekesalannya. Saya tuh nggak suka kalau dinasihatin dan sebagainya. Pokoknya terlihatlah sekali dampak atau karakter. Nah itu enaknya yang mempengaruhi adab. Yang pasti adab atau akhlak itu ketika orang dinilai baik maka dia akan indah dilihat oleh orang lain ya. Adab itu sikap yang apabila ditampakkan oleh orang lain itu orang lain akan merasa senang, akan merasa damai, tentram gitu ya. Karena apa? Karena dia mempunyai adab yang baik. Ustadz, tapi saya pernah mendengar ini loh, orang yang punya omongannya santun, baik, tapi dia penipu. Ya,
Kalau hati-hati juga ya nak ya terhadap orang yang pura-pura menolong di media sosial misalnya ada segala bentuk kejahatan. Itu mereka awalnya dengan bahasa yang bagus. Ayo Bapak Ibu silakan nanti Bapak akan kami bantu dengan bla 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 gitu kan dengan ini dan sebagainya. Iya, memang mereka mempunyai bahasa yang santun, bahasa yang kayaknya nggak mungkin ya dia orang jahat. Kan orang jahat tuh biasanya kan bahasanya, lu, ngapain lu? Pergi dari sini gitu kan, keras, kasar. Nah ini kok ada orang yang baik gitu kan. Nah kalian juga mesti waspada ya. Jadi kalau dengan orang yang jahat waspada, dengan orang yang baik juga waspada. Makanya kita tetap berhusnuzon atau berprasangka baik ya kepada siapapun itu. Tapi yang pasti setiap Islam yang kita mempelajari agama Islam yang baik, kita mestinya mencontoh beliau. Beliau siapa? Baginda Rasul Muhammad SAW. Karena beliau adalah suri tauladan yang baik. Beliau adalah manusia yang mempunyai adab yang paling baik. Apa buktinya? Allah memuji di dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah itu memuji di dalam Al-Quran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu adalah suri tauladan yang baik. Baik, nak, fix ini tidak bertambah, baru kita berdua saja ini sama Muhammad Fatir sama Muhammad Afan, semoga bisa standby sampai dengan akhir ya. Kalau seandainya sinyalnya nggak bagus, mudah-mudahan tidak ya. Ustadz benar-benar bicara sendiri. Nah, ini dia nak. Jadi ada 3 bahasan yang akan kita bahas pada hari ini. Mendengarkan orang lain saat berbicara. Ini hal yang mestinya kita pahami ya. Jadi kalau mau berbicara di dalam suatu forum itu sifatnya bergantian ya. Tidak boleh satu dengan yang lain saling berbicara. Kecuali memang posisinya adalah debat ya. Maksudnya kan kayak ada debat calon presiden gitu kan. Debat apa yang itu pun sudah diatur ya. Satu ngomong, satunya lagi nanti diberikan waktu jeda gitu ya. Dan memang seperti itu adabnya. Jadi kalau sudah diberikan kesempatan untuk berbicara, baru dia berbicara. Kalau belum diberikan kesempatan, ya tahan. Padahal dia mau meluruskan misalnya, aduh itu yang disampaikan salah. Saya mau ngomong, saya mau benerin gitu kan. Tapi kalau memang belum waktunya dia ngomong, tahan. Siapa yang berhasil menahan dengan dia tidak memberikan apa, dengan dia ngomong, maka dia itu adalah orang yang mempunyai adab yang bagus. Jadi kalian ngelihat di media itu kan sering ada di mana ya, di televisi, di channel-channel TV lah ya, itu ada orang yang selalu berdebat gitu ya. Kalau berdebatnya kalian lihat aja semakin tinggi adabnya, biasanya dia akan berbicara kalau sudah dipersilakan. Tapi kalau seandainya tidak dipersilakan kemudian berbicara, nah itu lain hal. Kecuali memang kedua belah pihak dipersilakan untuk saling beradu argumen ya, diberikan kesempatan misalnya sama panelisnya atau moderatornya. Baik, jadi yang pertama adalah mestinya kita harus mendengarkan ketika ada orang lain sedang berbicara. Nanti ketika selesai baru gantian kita. Karena kan coba bayangkan ketika kalian berbicara tapi tidak didengarkan. Apa yang terjadi coba? Kalian mau ngomong, jangan lewat sana itu jembatannya ambruk, jembatannya roboh. Tapi mereka pada ngobrol masing-masing, nggak ada yang dengar. Udah itu mereka pulang sekolah, lewat sana. Sampailah dia nggak bisa lewat akhirnya dia. Padahal tadi udah disampaikan sama Muhammad Afan misalnya. Tapi karena mereka kawan-kawannya nggak pada denger, ya udah sampai sana dia kecewa. Aduh, tahu kayak gini saya nggak lewat sini, saya lewat sana aja. Tadi lu ngapain aja kan udah disampaikan sama kawannya. Itu ibarat ketika ada satu orang yang berbicara tapi dia tidak fokus. Sama aja kayak pembacaan kita hari ini. Jadi kalau Rasul berbicara kalian tidak fokus, saya tidak tahu kalian di sana mendengarkan atau tidak. Mungkin bisa jadi hidup audionya, hidup videonya, walau alam bisa Ustaz didengarkan atau kan kita tidak tahu ya. Tapi semoga kalian bisa mendengarkan dengan baik apa yang saya sampaikan ya, karena waktunya juga kita tidak terlalu panjang. Yang berikutnya adalah memuji orang lain. Ya, suka nggak sih dipuji? Manusia itu memang paling demen ya, suka kalau dipuji. Jadi Muhammad Afan, ini ya rajin ya mengikuti materi BPI Ustadz dengan menyalakan video. Terima kasih anak ya. Gitu. Dipuji dan sebagainya. Itu tabiat manusia itu mestinya dia merasa senang ya.
Tapi ada Ustadz kawan saya kalau dipuji dia nggak senang. Ya itu berbeda ya, berbeda hal, berbeda lain. Dia ininya berbeda, karakternya berbeda. Jadi Ananda Muhammad Fatir kok nggak hidupin video, kenapa? Ananda Muhammad Fahri Albert juga demikian. Jadi kalau orang dipuji itu mestinya dia akan merasa apa ya? Makanya kalau ada orang yang berbicara itu kan, kalau dipuji plafonnya jebol. Kenapa? Tersanjung ya. Dia merasa apa? Dibangga-banggakan gitu kan. Kalau namanya disebut sama Pak Jokowi gitu kan. Wah, Ananda Muhammad Afan kemarin disebut di Indosiar misalnya kan. Sama Pak Jokowi. Karena apa? Karena dapat prestasi apa misalnya, Olimpiade tingkat internasional misalnya kan. Amin. Nah, seperti itu kalau disebutkan pasti kita akan merasa tersanjung ya. Nah, jadi kita juga harus pandai memuji orang lain. Bukan sebaliknya, kawannya dibully, dikata-katakan yang tidak baik, itu adalah hal yang bertentangan dengan adab. Dia kalau itu adab juga Ustadz, ya itu adabnya iblis, adabnya setan ya. Ketika dia berbicara bukan membuat orang lain menjadi bahagia atau bangga, malah sebaliknya membuat orang lain jadi tidak nyaman. Panggilannya harusnya namanya Tono, dipanggilnya Tan, setan. Panggilnya beda dia. Ya tentunya yang seperti itu yang semoga kalian bisa menghindarinya ya. Nauzubillah. Cuma kalian diperlakukan seperti itu, mana mau ya. Namanya udah bagus-bagus tinggal sama orang tuanya, tapi dipanggil dengan bahasa panggilan yang tidak nyaman. Yang berikutnya adalah menghormati orang lain. Oke, bukan berarti hormat seperti ini ya. Yang maksudnya menghormati orang lain itu adalah ketika memang ada yang lebih tua, ini kaitannya tentang nasionalis ya, kepada orang yang lebih tua dari kalian, maka kalian lebih menghormati ya. Dan ketika ada yang lebih rendah dari kalian usianya atau level pendidikannya, maka kalian menyayanginya. Jadi seperti itu. Kita coba buka yang bawahnya. Nah, itu sudah selesai nak materinya kira-kira tentang itu. Tapi di bawah kita coba lihat beberapa materi pendukung. Nah ini ya, dengarkan orang yang saya berbicara. Nih, bayangin ini ada tiga orang di sini. Ketika satu berbicara, nah ini kemudian dia berbicara juga. Apa yang terjadi coba? Ini bicara sama siapa? Kan maksudnya ini ketika orang yang satu berbicara, maka dua orang ini harapannya mendengarkan. Ya. Tapi kalau seandainya ini berbicara, ini juga berbicara, udah kayak mana coba? Pasti nggak ini ya, kasihan ya. Kalau seandainya ini berbicara berdua, ini berbicara sama siapa nih? Sama tembok, sama pintu dia. Nah, itu ya. Jadi adab juga di dalam satu forum ini, kalau ada yang berbicara, kita tidak diperkenankan untuk berbisik-bisik. Berbisik-bisik itu tidak boleh juga ya. Kalau kita mau ada yang perlu dibicarakan penting di luar, silakan keluar izin dari forum. Izin dari majelis, izin keluar, di luar bisa membicarakannya. Coba tahu juga kan, karena berbisik-bisik kan biasanya rahasia. Kata maksudnya supaya orang lain nggak boleh dengar gitu kira-kira. Ya, ini adalah dalil tentang memuji orang lain ya. Janganlah kamu saling memanggil dengan gelar yang buruk. Wala tanabazu bil alqab. Ini hati-hati bagi orang yang suka memanggil kawannya dengan panggilan yang tidak disukainya. Maka Allah akan mengancamnya ya. Janganlah kamu saling memanggil dengan gelar atau panggilan yang buruk. Ini ada kawannya. Nah, ini adab nak. Kalau kalian ada yang kalau ada orang yang misalnya di pinggir jalan, terus ini ada orang yang naik mobil, misalnya naik motor ataupun dia sedang jalan kaki, maka yang wajib yang didahulukan untuk menyapa adalah orang yang berada di sini nak, orang yang naik kendaraan ini. Assalamualaikum Ustazah gitu. Ya, ini yang ada di kendaraan ini dia jalan dari sini ke sini. Sementara yang jalan ya jalan juga Ustaz, cuman kan dia pelan gitu kan. Apalagi dia duduk, berarti dia nggak kemana-mana. Maka disapa. Nah konteksnya seperti ketika kalian makanya kalau ada pas sekolah masih ingat ya, kalau ada ustadznya yang menyapa di depan, kalian wajib turun itu. Kalau ada orang tua yang mengantarkan, bapak, ibu, ayah, bunda saya turunin di sini, itu ada guru saya yang menyambut. Nah, kita disapa gurunya, Assalamualaikum Ustaz. Walaupun tidak boleh salaman ya karena pandemi ya. Cukup kalau dulu kan Iwan sama Iwan boleh salaman ya. Sekarang tanpa terkecuali ya.
Iwan kalian dengan Ustadz juga nanti kalau diperkenankan untuk masuk, kita masih tidak diperkenankan untuk salaman ya, karena memang kita belum, Indonesia belum steril, maksudnya belum belum ke dalam zona yang benar-benar aman. Jadi tetap nanti salamannya sama seperti salaman seperti akhwat ya. Jadi tidak boleh bersentuhan. Nah, begitu ya adabnya. Nah, jadi kalau kalian mengendarai kendaraan, silakan disapa orang atau kawan yang sedang jalan ya. Karena yang lebih dulu menyapa adalah yang ini, yang ada di jalan, yang bergerak, dia lebih cepat. Kemudian selesai ini. Nah, ini kalau tidak apa namanya? Kalau dalam kaitannya menghormati orang lain yaitu ya, ketika memang kalian bertemu dengan kami para guru-guru, nah ini yang harus kami camkan juga kepada anak-anak sekalian. Ketika nanti kalian sukses nih, udah masuk di perguruan tinggi nomor 1 di Indonesia, misalnya Universitas Indonesia, berjumpa dengan kami misalnya, para guru-guru SMP IT, mungkin kami akan selamanya jadi seperti ini aja. Tapi kalian bisa lebih, nak. Kalian bisa jadi astronot, bisa jadi presiden, bisa belajar ke luar negeri, dan lain sebagainya. Karena kalian akan lebih luas lagi masa jangkauannya. Sementara kami ya mungkin tiap hari begini-begini aja. Kalau kami mau bermimpi, bisa jadi ya kalian-kalian itu yang akan menjadi orang-orang yang lebih hebat daripada kami. Karena guru-guru itu sangat bangga ketika melihat siswa yang dulu pernah diajarnya itu menjadi orang-orang yang sukses gitu ya. Mendapat berita di media Ananda Muhammad Afan menjadi imam di Masjid Nabawi misalnya. Masya Allah, itu adalah yang paling sangat beruntung, yang paling sangat bangga. Uh, yang pertama adalah kedua orang tua kalian ya, karena itu adalah nanti ketika di akhirat mereka yang akan pertama ditolong. Berikutnya adalah kami yang sudah pernah mengajar kalian itu akan menjadi orang yang paling bangga. Jadi bangganya seorang guru ketika melihat seorang siswa itu berhasil dalam jenjang apapun itu ya, dalam prestasi lah ya, itu akan sangat bangga. Ya, jadi menghormati orang lain ya, ini terhadap orang yang lebih tua. Jadi kalian kalau ketemu sama guru yang mengajarnya ketika di bangku sekolah dasar dulu pun demikian, nah, jangan dilupakan ya. Itu guru saya nyumput malu-malu, jangan ya. Walaupun mungkin kalian dikenalnya pernah diberikan sanksi misalnya sama guru tersebut, jangan malu, nah, nggak apa-apa, nah kan kita ketika sudah selesai ya kita anggap selesai, misalnya sudah lulus dari SD, semua guru-guru itu mestinya tidak ada PR lagi ya, tidak ada masalah lagi. Jadi ketika bertemu salam sapa itu sangat sangat dianjurkan. Nah, ini ada suatu artikel yang coba kita akan baca di sini. Muhammad Fahri Albar, bisa dinyalakan mic-nya, nak? Muhammad Fahri Albar. Muhammad Fatir, bisa nyalakan mic-nya, nak? Muhammad Fatir. Aduh, kemana semua nih? Muhammad Fahri Albar atau Muhammad Fatir? Halo, nak? Saya Ustadz. Ya, alhamdulillah Muhammad Fatir. Muhammad Fatir, tolong dibacakan ini, nak. Artikel tokoh inspirasi dari seseorang ini sampai hadis riwayat Muslim ya. Silakan pelan-pelan aja, nak. Seorang mantan budak pun bisa jadi mulia dari yang lain lantaran ilmu. Dari Nafi bin Abdul Harith, ia pernah bertemu dengan Umar di Usfa'an. Umar memerintahkan Nafi untuk mengurus Mekah. Umar pun bertanya, siapakah yang mengurus penduduk Al-Wadi? Ibnu Abza, jawab Nafi. Umar balik bertanya, siapakah Ibnu Abza? Ia adalah seorang bekas budak dari budak-budak kami, jawab Nafi. Umar pun berkata, kenapa bisa kalian menyuruh bekas budak untuk mengurus seperti itu? Nafi menjawab, ia adalah seseorang yang paham kitabullah. Ia pun paham ilmu faraid, hukum waris. Umar pun berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya suatu kaum bisa dimuliakan oleh Allah lantaran kitab ini. Sebaliknya bisa dihinakan pula karenanya. Hadis riwayat Muslim. Ya, terima kasih Ananda Fatir. Ya, jadi seperti itu ya. Kemuliaan manusia itu bukan terletak pada harus dia menjadi seorang tokoh politik gitu, tidak ya. Harus menjadi orang nomor 1 di Indonesia gitu kan, orang nomor 1 di kabupaten ataupun di mana, itu tidak ya. Jadi orang yang mulia itu tadi sudah disampaikan, orang yang pemulung sekalipun bisa menjadi dia mulia ya.
yang dia merasa dirinya tenang, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaan itu diukur bukan karena dia derajatnya tinggi ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ada di ayat di dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya Allah akan memuliakan siapa di antara kita. Nih, kita itu berarti di antara Ustadz, di antara Muhammad Afan, Fatir atau Muhammad Albar yang paling baik takwanya. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kalau Ananda Afan ternyata ibadahnya melebihi ibadah Ustadz, itu paling mulia di hadapan Allah. Demikian juga Muhammad Fatir ya, atau Fahri Albar juga seperti itu. Jadi bukan terletak pada posisi jadi apa dia di dunia. Gitu ya nak ya. Jadi Ustadz berharap jadi apapun kalian nanti itu akan menjadi manusia yang mulia. Kenapa? Karena dia beradab, ya. Karena dia mempunyai adab yang bagus. Seorang pemulung pun menjadi mulia. Kenapa? Dia dilihat orang mempunyai adab yang bagus. Tapi bagaimana menjadi seorang pemimpin ketika dia tidak mempunyai adab yang bagus, ya. Berbicaranya kasar dan lain sebagainya, ketika memarahi di depan umum, seperti itu ya. Itu adalah ilmu-ilmu yang kalian bisa terima dan bisa dipraktekkan kalau kalian memahami adab. Tapi kalau kalian tidak memahami adab, ya udah, ketika marah diluapkan begitu saja di tempat umum gitu kan. Itu kan dia mencerminkan bahwa malunya itu hilang gitu ya. Kadar malu kan al-haya minal iman. Malu itu adalah sebagian daripadanya. Nah, letak malu yang benar adalah di sini. Ketika dia marah tapi tidak pada tempatnya misalnya, itu juga kan seandainya nanti dia dipertontonkan, itu juga malu dia di hadapan khalayak ramai. Baik anak-anak sekalian, kira-kira itu beberapa hal yang sudah kita sampaikan pada materi kali ini ya. Ini ada latihannya, cara meminta izin untuk berbicara di depan kelas. Jelas ya, kalau meminta izin ini kalau waktunya panjang, Ustadz akan persilakan satu-satu untuk bagaimana cara meminta izin ya. Tapi ya simpel aja ya, kalian izin saja, Ustadz saja saya ada keperluan mau keluar, mau buang air atau apa gitu, keluar ruangan. Dan kalau memang toiletnya ada di dalam kelas, izin aja mau masuk kamar mandi gitu kan, memotong perkataan yang mengandung kebencian. Ya ini juga ya, kalau perkataan tersebut, kalau seandainya kalian mau memotong perkataan orang lain, sampaikan mohon maaf di sela gitu, ada kata mohon maaf Pak, saya potong dulu perkataannya karena ada yang perlu diluruskan. Itu juga perlu. Cara meminta izin sebelum berkunjung ke rumah paman atau teman dalam mulia ya. Jadi kalian sebelum berkunjung ke rumah keluarga biasanya ngomong dulu ya, jangan tiba-tiba datang. Saya udah biasa Ustadz, ya sih. Cuman kalau dia tiba-tiba datang itu kan saya mau surprise Ustadz. Tapi kasihan yang tuan rumahnya, biasanya kalau dia ngomong dulu kan nanti tuan rumah udah akan mempersiapkan minimal dicarikan dipotongin ayam, disediakan minuman atau dicarikan makanan yang khas misalnya kan seperti itu. Tamu itu adalah raja, maka kalian juga harus memahami kalau mau bertamu itu ngomong dulu ya, jangan tiba-tiba datang. Kalau tiba-tiba datang ya boleh-boleh aja kalau sifatnya mendesak ya, tapi sebaiknya berbicara terlebih dahulu supaya memberikan kesempatan kepada tuan rumah untuk bersiap-siap, baik itu mempersiapkan ruang tamunya, mungkin kalau nggak ada tamu kan kali berantakan ya, ketika ada tamu mungkin dibereskan, seperti itu ya. Cara meminta tanda tangan guru atau kepala sekolah. Ini kalian nanti kalau udah kelas 9 pasti sering tanda tangan kepala sekolah tuh. Ustaz, saya minta legalisir gitu ya. Meminta legalisir lah dengan yang baik ya, dengan adab yang sopan. Meminta izin dengan menemui kepala sekolah, apalagi menemui kepala sekolah. Allah alam sholat. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan pada kegiatan BP kali ini. Terima kasih Anda Muhammad Afan yang sudah menemani Ustaz. Ada Muhammad Fatir juga, Muhammad Fahri Albar, namun beliau berdua mungkin tidak tampil di rekaman karena tidak menampilkan video. Kita sebelum tutup, apakah ada yang ingin dipertanyakan dari kegiatan hari ini? Anda Muhammad Afan sudah mengisi ya mutabahannya. Muhammad Afan sudah mengisi mutabahannya belum? Sudah. Ya. Kalau sudah, alhamdulillah ya. Muhammad Fatir bagaimana, udah mengisi mutabah belum? Belum Ustadz. Nanti diisi ya nak. Muhammad Fahri Albar ini tadi belum dinyalakan. Muhammad Fahri Albar. Ngisi mutabahnya di mana Ustadz? Tadi Ustadz belum kirimkan ke link, diklik di link yang ini kan?
Tadi ada linknya. Linknya ini ya. Oh, di Zoom sebelumnya Ustadz. Linknya link yang sebelumnya sekirim. Belum ngisi Ustadz. Muhammad Afan ada linknya nggak? Nggak ada. Nggak nyimpan. Coba saya kirim ulang linknya ya. Oke. Nah, linknya tersebut di copy paste aja, di copy, disimpan di HP-nya untuk diisi. Coba ini nanti akan menjadi salah satu penilaian di lapor. Jadi kami menilainya dengan kegiatan perjumpaan ini dengan membuka video rekaman siapa yang mengaktifkan videonya atau tidak, dan juga melihat dari hasil mutabah yaumi yang dikirimkan. Jadi kalau Anda semakin sedikit partisipasinya, maka nilainya juga akan kami pertimbangkan untuk mendapatkan nilai yang baik, kira seperti itu. Jadi silakan aktif saja, kalau memang disuruh mengisi, isi aja. Biar udah selesai, udah gitu. Yang penting kalian sudah. Kalau ada yang lain yang belum isi, ya biar itu kan yang lain yang kalian sudah itu. Jangan berhenti di kalian. Kalau bisa malah kalian jadi pelopor, maksudnya ngajakin kawannya yang lain, ayo masuk, belum isi gitu kan. Allah ya, itu linknya boleh di copy ya nak ya. Kita tutup perjumpaan kita dengan bersama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.